wala tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayun ikhwah, kita lanjutkan. Kita masuk ayat yang ke-215. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Mereka bertanya kepadamu apa yang mereka infakkan. Ayat ini turun tentang seorang sahabat yang bernama Amr bin Jamuh, di mana beliau memiliki banyak harta. Di mana Amr bin Jamuh bertanya kepada Rasulullah SAW tentang apa yang bisa diinfakkan dan kepada siapa. Maka Allah Ta'ala berfirman, Qul, katakan, ma anfaqtum min khair, apa-apa yang kalian infakkan dari khair. Kata-kata khair dalam Al-Quran sering dimaknai artinya harta. Itu harta yang halal. Di mana orang Arab memutlakan menggunakan kata khair juga untuk harta. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa banis sabil. Apa saja yang kalian infakkan dari kebaikan, itu dari harta maksudnya, maka hendaklah diinfakkan untuk kedua orang tua, wal aqrabin dan karib kerabat, wal yatama dan anak-anak yatim, wal masakin dan orang-orang miskin, wabnis sabil dan untuk ibnus sabil, yaitu orang musafir yang kehabisan bekal. Wa ma taf'alu min khair fa innallaha bihi alim. Dan apa-apa yang kalian lakukan dari kebaikan yang dimaksud dalam yang kedua ini, apa yang kalian lakukan dari kebaikan itu berupa infak, sedekah, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Kita ambil faidah dari ayat ini, akhul Islam. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, min fawaidil ayah, di antara faidah ayat yang bisa kita petik dari ayat ini, hirsus sahabah radhiyallahu anhum ala su'ali anil ilm. Semangat para sahabat, semoga Allah meridai mereka, untuk bertanya tentang ilmu. Untuk bertanya tentang apa? Tentang ilmu. Di mana dalam Al-Quran, pertanyaan mereka kepada Rasulullah SAW lebih dari 12 pertanyaan yang langsung Allah jawab. Maka dari itu akhwal Islam, bertanya tentang ilmu itu dianjurkan, tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Yang pertama, yaitu kita bertanya dalam perkara-perkara yang kita butuhkan, di mana pertanyaannya memang bermanfaat untuk agama kita. Adapun pertanyaan yang tidak bermanfaat, maka hal seperti ini makruh hukumnya. Makanya kata para ulama, para salaf terdahulu itu membenci pertanyaan kecuali pertanyaan yang menimbulkan amal. Pertanyaan yang menimbulkan apa? Amal. Adapun kalau pertanyaan itu tidak menimbulkan amal apa-apa, maka mereka tidak menyukainya. Yang kedua, yaitu tidak banyak bertanya. Tidak banyak apa? Bertanya.
di mana Nabi SAW melarang banyak bertanya. Ya, kata Rasulullah SAW, fa inna ma ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Karena sesungguhnya yang banyak membinasakan orang-orang sebelum kalian tuh banyak bertanya. Ya, dan menyelisihi nabi mereka. Maka bertanya kepada ahli ilm dalam perkara-perkara yang kita butuhkan, silahkan. Ya. Justru kalau kita tidak bertanya lalu kemudian kita berijtihad sendiri padahal kita bukan ahlinya, seringkali kita malah jatuh kepada apa? Kepada kesalahan. Ya. Faedah yang kedua, wa minha anna min husnil ijabah an yazid al-mas'ul ala ma yaqtadhihi as-su'al idza da'atil hajatu ilaih. Bahwa di antara termasuk kebagusan dalam menjawab yaitu memberikan tambahan melebihi yang ditanyakan. Ya, di mana tambahan tersebut dibutuhkan oleh yang bertanya. Tambahan tersebut dibutuhkan ya oleh yang bertanya. Fa innahum sa'alu 'amma yunfiqun. Karena mereka bertanya tentang apa yang mereka infakkan. Tapi ternyata jawabannya dua. Ya. Jawaban yang pertama yaitu tentang apa yang mereka infakkan, yaitu harta yang halal. Jawaban yang kedua yaitu kepada siapa mereka apa? Ya, hendaknya mereka infakkan. Ya. Dan ini sama dengan sabda Nabi SAW ketika Nabi SAW ditanya tentang bolehkah berwudu dengan air laut? Apa kata Rasulullah SAW? Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Ya, ia suci dan mensucikan airnya dan halal bangkainya. Padahal bangkainya tidak ditanya oleh sahabat tadi. Tapi Nabi SAW ya mengetahui pasti mereka akan butuh itu. Maka Nabi SAW mengatakan airnya suci dan mensucikan dan bangkainya apa? Halal. Nah, ini termasuk akhwal Islam ya, menjawab dengan cara yang baik. Wa minha, faidah yang ketiga, fadlul infaq 'ala al-walidaini wal aqrabin. Keutamaan berinfak kepada orang tua dan karib kerabat. Wa annahu muqaddamun 'alal fuqara wal masakin. Dan bahwasanya itu lebih dikedepankan di atas fuqara dan masakin. Kenapa? Karena di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dulu kedua orang tua. Kemudian setelahnya apa? Karib kerabat. Baru kemudian anak yatim. Kemudian orang miskin. Baru kemudian ibnu sabil. Ini menunjukkan ya, kita dalam berinfak itu hendaknya faham siapa dulu yang kita dahulukan. Ternyata Allah mendahulukan siapa? Orang tua dulu. Setelah orang tua siapa? Karib kerabat kita. Setelah karib kerabat kita baru yang lain. Makanya akhi, ya, kita dalam sedekah itu jangan asal. Kita dalam sedekah itu hendaknya paham siapa yang harus kita dahulukan, siapa yang kita akhirkan. Ya. Wa minha, faidah yang keempat, anna lil yatama haqqan fil infaq walau kanu aghniya. Bahwa anak-anak yatim itu punya hak dalam infak. Walaupun anak-anak yatim itu kaya, punya harta.
Ya. Li'annahu khassahum bidzikr, kenapa? Karena Allah mengkhususkan mereka dalam penyebutan ini. Itu anak-anak yatim. Allah tidak menyebutkan anak yatim yang fakir, tidak. Pokoknya mutlak anak yatim. Ya, siapa sih anak yatim itu, Pak? Yaitu yang ditinggal mati oleh ayahnya dalam keadaan ia masih kecil. Ia belum balik. Maka itu disebut dengan anak yatim. Ya. Maka anak yatim punya hak untuk diberikan infak. Walaupun mereka punya harta. Walaupun mereka mendapatkan warisan banyak. Wa minha, faedah yang kelima, umumu ilmillah, ilmu Allah yang mencakup segala sesuatu. Karena Allah berfirman, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa-apa yang kalian lakukan dari kebaikan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Artinya Allah tahu apa yang kalian lakukan dari kebaikan, sekecil apapun. Infak yang kalian infakkan, walaupun kalian sembunyikan, tidak ada orang yang tahu, Allah tahu. Kalaupun misalnya infaknya salah orang, ya, tapi Allah tahu bahwa niat kamu memang mau berinfak, tetap kamu dapat pahala. Ya. Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Allah Maha tahu semuanya, ya akhul Islam. Wa minha, faedah yang keenam, anna kulla fi'lin khairin sawa'un kana infaqan maliyan aw amalan badaniyan aw ta'lima ilmin aw jihadan fi sabilillah aw ghaira dzalika fa inna Allah subhanahu ya'lamu sayujazi alaih. Bahwa setiap perbuatan kebaikan, baik itu menginfakkan harta atau amalan anggota badan atau mengajarkan ilmu atau berjihad di jalan Allah atau yang lainnya, Allah tahu dan Allah pasti memberikan balasan. Allah tidak mungkin berbuat zolim, Pak. Iya. Dan terkadang, Pak, amalan yang kita anggap remeh ternyata itu yang menjadi sebab utama kita masuk surga. Sebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW ketika Isra dan Mi'raj, diperlihatkan kepada Rasulullah seorang laki-laki yataqallabu fil jannah. Dia bolak-balik sedang mondar-mandir di surga. Gara-gara apa? Gara-gara dia menyingkirkan batang pohon yang melintang di jalan. Gara-gara itu rupanya dia masuk apa? Surga. Makanya kita jangan menganggap kecil kebaikan sekecil apapun juga. Ya, karena bisa jadi amalan yang kecil itu justru itu sebab kita masuk ke dalam surga. Sebagaimana kita pun jangan menganggap remeh dosa sekecil apapun juga. Karena bisa jadi dosa kecil itulah yang menjadi sebab kita masuk ke dalam api neraka. Kita tidak tahu. Iya. Wa minha, faedah selanjutnya, annahu yanbaghi lil insan alla yahqira minal ma'rufi syai'a. Seorang manusia jangan menganggap remeh perbuatan kebaikan sedikit pun juga. Walaupun cuma tersenyum, Pak, di depan saudara kita, teman kita. Iya. Nabi bersabda, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Selamatkan kalian dari api neraka walaupun berinfak dengan setengah kurma. Setengah kurma itu kecil sekali kan? Iya. Tapi kita masuk ke ayat 216. Allah Ta'ala berfirman, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum
Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kalian berperang. Dan perang itu kalian tidak menyukainya. Dan boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu, ternyata itu baik buat kalian. Dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu, ternyata itu tidak baik buat kalian. Allah yang tahu, kalian tidak tahu. Di sini Allah yang mengatakan kutiba. Apa sih makna kutiba, Pak? Ya, kutiba itu artinya furidho. Artinya diwajibkan. Diwajibkan atas kalian apa? Qital, perang. Wah, berarti Islam agama perang dong. Iya. Islam bukan agama perang, Pak. Islam agama damai. Tapi kenapa di sini dikatakan diwajibkan atas kalian perang? Ya perang kepada siapa dulu? Iya. Siapa yang boleh diperangi? Orang kafir, baik. Apakah semua orang kafir boleh diperangi? Tidak. Yang boleh diperangi dalam Islam hanya kafir harbi saja. Karena kan orang kafir ada dua macam. Kafir harbi dan kafir non harbi. Siapa kafir harbi? Itu kafir yang memang memerangi kaum muslimin dengan senjata mereka, mengusiri kaum muslimin dari negeri-negeri mereka. Maka ini yang bisa yang diwajibkan kita untuk memeranginya. Itu pun juga syariat perang pun kalau memenuhi syarat-syaratnya. Ya seperti misalnya adanya kemampuan. Kalau kita nggak mampu ya kewajiban kita sabar. Ya. Seperti misalnya tahta rayatil imam, harus berada di bawah bendera apa? Pemimpin. Itu syarat. Kalau pemimpin menyuruh kita berjihad, wajib berjihad. Kalau pemimpin mengatakan jangan berjihad, tidak boleh kita. Iya. Itu diantara syarat-syaratnya. Allah mengatakan diwajibkan atas kalian berperang. Wa huwa kurhul lakum. Dan perang itu kalian tidak menyukainya. Artinya tidak menyukai apanya, Pak? Tidak menyukai pensyariatan perang atau tidak menyukai perangnya, Pak? Hah? Ya, yang dimaksud di sini yaitu tidak menyukai perang. Ya, kita tidak suka peperangan, kita tidak suka dibunuh kan? Terjadi kekacauan, saling membunuh dan yang lainnya. Ini perkara semua manusia tidak menyukainya, Pak. Iya. Makanya kata beliau, "Wadh-dhamir huwa ya'udu 'alal qital wa laysa ya'udu 'alal kitabah. Fa innal muslimin la yakrahuna ma faradahu Allah 'alaihim. Wa innama yakrahuna al-qital bi muqtadha tabi'atil basyariyah." Karena kata beliau kaum muslimin tidak membenci apa yang Allah wajibkan. Akan tetapi kaum muslimin tidak menyukai peperangan karena secara tabiat manusiawi mereka tidak suka yang namanya peperangan. Kita semuanya suka perdamaian, Pak. Iya. Tapi masalahnya kenapa diwajibkan peperangan? Karena ya orang-orang kafirin ya kalau tidak dihadapi dengan peperangan justru akan mudarat terhadap kaum muslimin, ya orang-orang kafir yang harbi itu. Wa huwa kurhul lakum. Maka ini menunjukkan, Pak, harus dibedakan antara membenci syariat dengan membenci apa? Membenci perbuatan. Iya. Kalau ada perempuan dia tidak suka suaminya kawin lagi, poligami. Apakah berarti si wanita ini membenci syariat poligami? Kalau ada wanita tidak mau dipoligami, apakah berarti si wanita itu benci kepada syariat poligami? Tidak. Tidak ada konsekuensinya, Pak.
Adapun yang disebutkan ya, bahwa di antara pembatal keislaman adalah membenci apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya yaitu membenci pensyariatannya. Membenci apa? Wa illa wanita semuanya tidak suka di madu, Pak. Siapa wanita yang suka di madu? Semua wanita tabiatnya secara manusiawi tidak mau suaminya kawin lagi, ya Kak? Iya. Makanya kan banyak akhwat mengatakan, saya tidak menolak syariat poligami kok. Ya. Silahkan kamu poligami asal bukan suami saya, gitu. Iya. Makanya aneh kan kalau ada laki-laki yang bodoh ketika dia mau kawin lagi terus istrinya nggak mau. Apa kata laki-laki ini? Kamu bisa kafir loh. Ya. Kenapa? Karena kamu sudah membenci syariat poligami. Kita katakan ente-nya yang goblok. Ya. Gak bisa membedakan antara membenci syariat dengan membenci apa? Pensyariatan. Perbuatan. Ya. Tegas dalam ayat ini mengatakan apa? Wa huwa kurhul lakum. Kalian tidak menyukai apa? Peperangan. Semua kita tidak suka ke peperangan. Kita benci kepada perang. Tapi kita tidak benci kepada pensyariatkan. Karena itu sudah disyariatkan, ya udah gimana lagi? Kewajiban kita ya. Kita cintai syariat dari satu sisi, tapi kita tidak suka terhadap peperangan itu sendiri. Iya. Itu fahami baik-baik akhwat Islam. Supaya tidak salah di dalam mengkafirkan orang. Hanya karena antum baru belajar 10 pembatal keislaman. Di antaranya apa? Membenci ya apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara antum belajar itu main kafir-kafirin semuanya. Iya, bahaya ya akhi. Baik, dari ayat ini kita ambil faidah. Nah, belum ya, kita lanjutkan. Wa huwa kurhul lakum. Lalu Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, kamu benci kepada sesuatu. Tapi ternyata itu baik buat kamu. Ayat ini akhi walaupun turun tentang perang, tapi ayat ini umum untuk semua perkara yang itu sifatnya kita tidak suka. Iya. Karena kan kaidah tafsir mengatakan apa? Al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Yang dianggap itu adalah keumuman lafaz bukan kekhususan apa? Sebab. Iya. Lafaznya umum walaupun sebabnya khusus. Maka pada waktu itu yang kita lihat bukan sebabnya tapi keumuman apa? Keumuman lafaz. Ketika Allah mengatakan boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu ternyata itu baik buat kamu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu ternyata itu tidak baik buat kamu. Maka ayat ini akhi sebuah kaidah agung sekali. Dalam masalah beragama, ya, kewajiban kita adalah melihat dengan kacamata syariat, bukan sebatas kacamata pribadi. Yang kita pandang baik belum tentu, belum tentu baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kita pandang tidak baik, belum tentu itu apa? Tidak baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka dari itulah orang-orang yang berbuat bid'ah, Pak, mereka tidak mempraktikkan ayat ini. Karena orang-orang yang berbuat bid'ah itu, Pak, memandang baik dari sisi apa? Kacamatanya. Walaupun dia nggak pakai kacamata, beneran.
Iya. Ketika kita ingkari, ya akhi, ini bid'ah. Apa kata dia? Ini baik kok. Iya. Ini baik kok. Kita katakan baik menurut siapa? Kalau baik itu menurut kamu, yang menurut kamu baik belum tentu baik di sisi Allah. Kalau itu baik menurut Allah dan Rasulnya, mana dalilnya? Sebab kalau itu baik menurut Allah dan Rasulnya, pasti sudah disampaikan, tidak Pak? Pasti sudah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita, Pak. Bukankah semua kebaikan sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW? Ada enggak kebaikan yang belum Rasulullah jelaskan, Pak? Enggak ada. Ya. Rasulullah SAW mengatakan apa? Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yuba'idukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Tidak tersisa sedikit pun. Semua yang mendekatkan ke surga dan semua yang menjauhkan dari neraka kecuali sudah dijelaskan. Nanti semua kebaikan sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Kalau itu baik menurut Allah dan Rasulnya, mana dalilnya? Kalau itu baik menurut kamu, siapa kamu? Kamu bukan pembuat syariat. Makanya akhi, orang berbuat bid'ah. Kenapa berbuat bid'ah? Karena memandang baik. Ini baik kok, ini bagus kok. Ya. Maka kita katakan itu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Apa kata mereka? Itu kan ayat tentang peperangan. Betul memang. Ya, ayat itu tentang peperangan tapi lafadznya umum. Dan kaidah tafsir mengatakan yang dianggap itu adalah keumuman lafadz, bukan kekhususan apa? Sebabnya. Demikian pula dalam hidup kita, Pak. Terkadang Allah mentakdirkan sesuatu yang kita tidak suka, Pak. Allah takdirkan kita misalnya sakit. Semua orang pasti nggak suka sakit, Pak. Tapi gimana lagi? Kita harus ridho dengan ketentuan Allah. Bisa jadi yang kita tidak suka ini ternyata di belakangnya banyak kebaikan-kebaikan yang kita tidak tahu. Kita mungkin pengen jadi orang kaya, tapi kok nasibnya susah. Belum tentu yang kita sukai tersebut baik loh buat kita, Pak. Mungkin kalau kita jadi orang kaya, kita bakalan jadi sombong, kita akan jadi orang lalai, menjadi orang yang tertipu dengan dunia dan yang lainnya. Karena kalau antum kaya, terbuka padanya pintu-pintu apa? Maksiat di akal Islam. Maka ini kaidah luar biasa sekali kalau kita perhatikan. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu, ternyata itu baik buat kalian. Dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu dan ternyata itu tidak baik buat kalian. Allah yang tahu, kamu tidak. Artinya kamu manusia, tidak diberikan oleh Allah ilmu kecuali sedikit saja. Dan tentu ilmu Allah meluasi segala sesuatu. Allah lebih tahu dari kita. Maka kalau kita yakin, Pak, Allah lebih tahu dari kita, Pak. Kewajiban kita yang pertama apa? Kita ikuti apa yang Allah perintahkan, sudah. Kita ikuti syariat Allah Azza wa Jalla, sudah. Karena Allah yang paling tahu tentang kebaikan dan keburukan. Iya. Kalau kita yakin Allah lebih tahu dari kita, Pak, kita berusaha ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin
Allah tahu bahwa ini yang terbaik buat diri kita. Ya. Taib dari ayat ini kita ambil faidah min fawaidil ayah fardiyatul jihad. Wajibnya jihad. Lakin la budda min syurut. Namun kata Syekh Utsaimin, jihad pun ada syarat-syaratnya, enggak serampangan, Pak. Iya. Apa di antara syaratnya kata beliau, minhal qudrah ala qitalil adu. Adanya kemampuan. Adapun kalau tidak mampu karena kaum muslimin lemah, tidak punya kemampuan apa-apa. Ya, seperti halnya kaum muslimin yang ada di kota Mekah waktu itu Rasulullah sebelum hijrah ke kota Madinah. Ya, maka Allah tidak wajibkan kepada mereka berjihad karena lemahnya mereka. Aminha an yakunu tahta rawayati imam yujahiduna bi amri. Di antaranya juga harus di bawah bendera seorang pemimpin. Iya. Karena dalam Islam pemimpin itu, Pak, di antara tugasnya adalah apa? Mengadakan jihad. Iya. Maka kita menunggu ya perintah pemimpin. Kalau pemimpin tidak memerintahkan, ya janganlah sekali-kali. Di zaman sekarang kan dikit-dikit jihad, demo jihad, Pak. Ya. Siapa ulama besar yang mengatakan itu jihad? Akhirnya ya gara-gara penamaan jihad seenaknya itu malah mencoreng Islam itu sendiri, Pak. Bom bunuh diri jihad. Yang dibunuh akhirnya apa? Siapa coba yang korban? Kaum muslimin juga. Iya. Fa Allahul musta'an wa alayhi tiklan. Faedah yang kedua, wa minha annahu la haraja 'alal insan idza kariha ma kutiba 'alaihi la karahatahu min haitsu amara syari' bih walakin karahatuhu min haitsu tabi'ah. Bahwa seseorang yang tidak suka kepada perbuatan yang diwajibkan itu tidak apa-apa. Bukan kita membenci pensyariatannya, akan tetapi kita membenci perbuatannya ya secara tabiat manusiawi. Ya. Adapun terhadap pensyariatkannya wajib kita ridho. Wajib kita apa? Ridho. Seorang wanita gak mau dimadu sama suaminya. Tapi ketika dia tahu itu disyariatkan, ya dia wajib ridho dengan apa? Syariat Allah Azza wa Jal. Yakin bahwasanya syariat poligami itu banyak manfaat dan maslahatnya, Pak. Tidak mungkin Allah mensyariatkan sesuatu kecuali pasti di sana maslahatnya jauh lebih besar dibandingkan apa? Ya, mafsadahnya pasti itu. Tapi bagi yang mau berpikir, kalau yang nggak berpikir ya nggak bisa, ya, menemukan hal seperti itu. Wamina faedah selanjutnya, annal bashar la ya'lamunal ghaib. Bahwa manusia itu tidak tahu yang gaib. Makanya Allah mengatakan boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, ternyata itu baik buat kamu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, ternyata itu buruk buat kamu. Artinya kamu, hai manusia, kamu nggak tahu apa-apa. Ya. Allah mengatakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit saja, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa minha anna Allah qad yahkumu hukman syar'iyyan aw kauniyan 'alal 'abdi bima yakrah wa huwa khairul lah. Faedah selanjutnya, bahwa Allah terkadang memberikan kepada hamba-hambanya sebuah hukum atau perintah atau sebuah ketentuan yang tidak disukai oleh hamba, tapi ternyata itu baik buat si hamba. Iya. Banyak sekali, Pak, perintah-perintah Allah dan Rasulnya yang kalau kita perhatikan berat loh, Pak. Contoh saja, disuruh sabar menghadapi pemimpin yang zalim. Berat nggak, Pak? Sampai Rasulullah SAW mengatakan apa?
akan datang nanti pemimpin-pemimpin yahtaduna bi ghairi hadi wa yastannuna bi ghairi sunnati, yang mengambil petunjuk selain petunjukku dan mengambil sunnah selain sunnahku, kata Rasulullah. Wa sayakunu fihim, dan akan ada di antara pemimpin-pemimpin tersebut yang hatinya hati setan berbadan manusia. Ketika Rasulullah ditanya apa yang harus kami lakukan terhadap pemimpin seperti itu, ya Rasulullah, kata Rasulullah, isma wa ati, tetap mendengar dan taat dalam perkara yang ma'ruf. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun kamu dipukul dan hartamu diambil. Ini berat nggak, Pak? Berat banget. Makanya kalau kita perhatikan orang-orang awam, mana pernah setuju dengan hadis ini? Enak aja pemimpin. Ya. Kita disuruh sabar terhadap pemimpin yang zalim. Maka kita katakan, ya akhi, sabar memang berat. Dan perintah Allah seperti ini memang berat buat jiwa kita. Tapi kita harus ridho dengan syariat Allah Azza wa Jal. Dan yakinlah bahwasanya yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya itu jauh lebih besar maslahatnya dibandingkan apa? Mudaratnya. Iya. Nah, ini akal Islam, azani Allah wa iyyakum. Wa minha, faedah selanjutnya, umumu ilmillah, wa ilmu Allah mencakup segala sesuatu, di mana Allah mengetahui apa yang kita tidak tahu. Allah tahu hikmah-hikmah segala sesuatu. Maka kewajiban kita adalah ridho dengan ketentuan Allah Azza wa Jal. Iya. Seorang hamba ini yang terbaik, yang paling sempurna, ya akhi, adalah hamba yang paling ridho dengan ketentuan Allah. Iya. Ketika dia mendengar perintah dan larangan, dia berkata sami'na wa ata'na. Ketika ia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala takdir yang ia tidak suka, dia sabar dan ridho dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Wallahi, ini derajat ya para nabi, akhi. Ya, derajat orang-orang yang benar-benar menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minha dha'ful insan. Faedah yang keenam dari ayat ini, dha'ful insan, manusia itu lemah. Wa annal asla fihi adamul ilm, dan bahwasanya manusia itu pada asalnya enggak tahu apa-apa. Manusia itu enggak tahu apa-apa. Siapa sih di antara kita yang dilahirkan dalam keadaan tahu-tahu sudah berilmu gitu? Tidak ada. Semua manusia dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Lalu kemudian Allah yang mengajarkan ke kita ilmu, akhi, yang memberikan kepada kita pemahaman. Tapi anehnya, setelah ada orang berilmu, dia malah apa? Menentang syariat Allah Azza wa Jalla dengan akal-akalnya. Iya, subhanallah. Tapi kita masuk ke ayat berikutnya. Ayat 217. Allah Ta'ala berfirman, yas'alunaka 'anis syahril harami qitalin fih. Mereka bertanya kepadamu. Kembali di sini Allah menyebutkan tentang pertanyaan para sahabat. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan haram, hukum berperang padanya. Artinya hukum berperang di bulan apa? Haram. Bulan haram itu apa sih, Pak? Ada berapa bulan? 4 bulan. Apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan apa? Dan Rajab. Ya. Qul qitalun fihi kabir. Katakan, berperang di bulan haram itu besar di mata Allah. Wasaddun an sabilillah wa kufrum bih
wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah. Namun menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, kufur kepada Allah, dan menghalangi manusia dari Masjidil Haram, bahkan mengusir penduduknya darinya, itu lebih besar lagi di sisi Allah. Artinya perang di bulan haram besar di mata Allah. Tapi kufur kepada Allah dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, itu lebih besar lagi di mata Allah Azza wa Jalla. Ya, berarti Pak, itu menunjukkan apa Pak? Bahwa keburukan itu bertingkat-tingkat tidak? Iya. Iya. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebuah pelajaran agung. Apa itu? Apabila kita dipertemukan dua perkara yang dua-duanya mudarat, mana yang kita pilih? Yaitu yang paling ringan mudaratnya. Dan kalau kita dihadapkan pada dua perkara yang dua-duanya maslahat, mana yang kita pilih? Yang paling besar maslahatnya. Masya Allah, syariat kita ini indah, Masya Allah. Iya. Allah berfirman, wal fitnatu akbaru minal qatl. Dan fitnah kekafiran itu lebih besar dari pembunuhan. Fitnah kesyirikan itu lebih besar dari apa? Pembunuhan. Wala yazaluna yuqatilunakum. Dan mereka orang-orang kafir itu senantiasa terus-menerus memerangi kalian. Ya, di sini persaksian dari Allah bahwasanya orang kafir itu sampai hari kiamat tetap akan terus memerangi umat Islam, tak akan pernah berhenti, Pak. Dengan berbagai macam cara. Hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Sampai mengembalikan kalian dari agama kalian kepada kekufuran. Semampu mereka. Artinya mereka mengerahkan semua kemampuan mereka, Pak, supaya umat Islam murtad. Semua cara mereka lakukan, Pak. Bagaimana caranya supaya umat Islam kembali kepada kekafiran? Ini persaksian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata memang benar sampai detik ini orang-orang kafir tak pernah berhenti memerangi umat Islam, baik dengan senjata, baik dengan pikiran, baik dengan apa? Harta mereka. Ya. Berusaha bagaimana caranya umat Islam ini murtad dari agama Islam. Bagaimana supaya setidaknya umat Islam menjauhi agamanya, Pak. Sedikit demi sedikit, subhanallah. Maka Allah berfirman, wa may yartadid minkum an dini fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Dan siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya dan ia mati di atas kemurtadannya, mereka itulah batal amalan-amalan mereka di dunia dan akhirat. Wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka lah penduduk api neraka, kekal dalam api neraka selama-lamanya. Seakan Allah mengatakan, hai kamu yang murtad, kemurtadan kamu itu tidak berpengaruh untuk Allah, tidak merugikan Allah sama sekali. Allah enggak rugi sama murtadnya kamu. Yang rugi justru kamu. Sebab kalau kamu murtad dan kamu mati di atas kekafiran kamu, batal amalmu. Dan kamu kekal dalam api neraka. Yang rugi kamu. Seakan Allah mengatakan, hai kamu yang murtad, kemurtadan kamu itu tidak mempengaruhi agama Allah sama sekali. Allah akan tetap bela agama Allah ini, walaupun banyak yang murtad. Makanya Allah memberikan kabar gembira, Pak, dalam ayat yang lain, bahwa setiap kali ada orang yang murtad, Allah akan munculkan kaum yang lain yang Allah cintai. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinih
Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Hai orang-orang yang beriman, siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, maka Allah akan datangkan kaum yang lain yang Allah cintai mereka. Makanya lihat Pak, ketika di negeri kita banyak yang murtad, di Eropa yang banyak yang masuk Islam. Ternyata tidak kok, sama sekali tidak memudorotkan agama kita, Masya Allah. Allah tetap akan membela agamanya, walaupun tanpa kita. Makanya, akhal Islam, azani Allah wa yakum. Memang kita berusaha terus mendakwahi ya kaum muslimin dan orang-orang yang murtad supaya kembali kepada agama Allah. Namun Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua bahwasanya kemurtadan itu tidak berpengaruh dan tidak merugikan Allah sama sekali. Iya. Baik, insyaallah kita lanjutkan dan kita ambil faidah-faidahnya pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.